Tapi yang paling penting adalah bahwa kita memperlakukan rupiah dengan baik, itu bagian daripada kecintaan kita. Nah, perilaku cinta negara, seluruh masyarakat Indonesia di daerah lain, kami aja yang di perbatasan menjaga, menghormati, ayo yang lain juga menghormati dan menjaga itu semua. Nah, itu menurut saya tidak sekedar masyarakat Tarakan cinta rupiah, tapi sudah membawa pesan, sama-sama menghormati. Itu luar biasa. Nah, saya menghimbau masyarakat Kaltara, Kalimantan Utara, di perbatasan Indonesia, jadikan semacam epicentrum, menjadi puncak penyebaran cinta rupiah ke seluruh wilayah Indonesia. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita berjumpa kembali untuk siang hari ini. Wow, suasana yang begitu beda sekali, tempat yang menyenangkan sekali. Senang sekali saya Ayu Kumadang. Tentunya di acara spesial kita bersama dengan Bank Indonesia. Podcast spesial dong hari ini. Kenapa? Karena Ayu juga bersama dengan narasumber spesial kita. Nanti banyak banget kita akan gali dengan, mungkin bisa dilihat di layarnya di sini, ada Cinta Bangga Paham Rupiah. Tapi sebelum itu kayaknya pengen sedikit kita bisa mengenal dulu ya. Jadi dari Bank Indonesia ini sendiri tentunya dalam rangka untuk pengembangan edukasi rupiah yang tidak hanya terbatas ya. Tentunya dengan edukasi yang terkait dengan fisik uang rupiah. Tentunya Bank Indonesia melakukan rebanding edukasi rupiah yang berfokus pada cinta, bangga, dan paham rupiah. Nah, untuk siang hari ini tentunya seperti yang sudah kami informasikan tadi, kami juga sudah bersama dengan narasumber yang begitu luar biasa sekali. Tadi ngobrol di awal menyenangkan sekali, ya nggak sih? Iya, tentunya di podcast Kick Off Edukasi Cinta, Bangga, Paham Rupiah dengan tema yaitu Sayangi Rupiah untuk Perkokoh Kedaulatan Bangsa. Dan saat ini Ayu sudah bersama dengan Kepala Departemen Pengelolaan Uang, ada Bapak Marlison Hakim. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak Ayu. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Ayu sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Tapi ternyata kita hari ini gak janjian pakai putih ya Pak ya? Matching banget seperti itu. Putih dengan nuansa hitam. Nah, betul sekali. Iya, Bapak sampai Tarakan, gimana ngeliat kota Tarakan, sudah berapa lama baru sampai di Tarakan nih Pak? Saya sebenarnya alhamdulillah ini kelima kalinya ke Tarakan. Kelima kali. Terakhir Agustus 2022 pada saat kita Bank Indonesia baru mengeluarkan uang emisi baru tahun 2022. Tarakan termasuk Sebatik merupakan daerah pertama yang kita kunjungi untuk pengedaran uang 2022. Luar biasa. Dan hari ini juga spesial banget Bapak untuk hadir di Kota Tarakan dengan tentunya tema kita yaitu mengenai Sayangi Rupiah untuk Perkokoh Kedaulatan Bangsa. Temanya keren banget nih Pak. Iya, betul. Iya kan? Tapi ngomong-ngomong nih, kalau kita berbicara mengenai cinta, bangga, paham rupiah Bapak. Nah, dari Bank Indonesia ini secara konsisten sudah menggaungkan pesan CBP, cinta, bangga, paham rupiah ke dalam skala nasional nih Pak. Nah, jadi yang pengen kita tahu lagi nih Pak, sebenarnya apa arti dan makna dari pesan cinta, bangga, paham rupiah dari Bank Indonesia? Ya, makasih Mbak Ayu. Saya merimain tentang edukasi Bank Indonesia beberapa tahun yang lalu. Kita pasti masih ingat kalau rupiah selalu 3D. Betul. Dilihat, diraba dan diterawang. Betul. Nah, itu memang pada saat itu memang kondisi membutuhkan kita mengajak masyarakat mengenal rupiah secara fisik. Secara fisik dulu secara fisik gitu loh. Baik. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, peningkatan pengetahuan masyarakat dan keragaman masyarakat Indonesia, maka kami ingin mengajak masyarakat mengenal rupiah. Mengenal rupiah. Tidak sekedar secara fisik sebagai alat transaksi. Tapi juga memahami bahwa rupiah itu merupakan salah satu simbol identitas. Simbol identitas Indonesia. Simbol pemersatu dan simbol kedaulatan bangsa ini. Nah, konteks inilah yang kami ingin mengajak masyarakat bahwa kita menyayangi rupiah untuk menyayangi negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Jadi mengangkat rupiah lebih besar lagi, tidak sekedar alat pembayaran saja gitu loh. Nah, inilah yang kita ingin ubah dari karakter dan perilaku masyarakat. Mungkin masyarakat selama ini pada saat memegang uang rupiah betul-betul dianggap sebagai alat transaksi.
ya semata-mata kadang kita tidak paham, tidak mengerti atau tidak peduli dengan uang rupiah tersebut. Hanya sekedar uang alat transaksi pembayaran. Sehingga mereka karena tidak pedulinya dia melipat, kadang meremas segala macam. Nah, perilaku ini kita ingin ubah. Kenapa? Bukan karena tidak boleh, tapi karena kita ingin masyarakat mencintai rupiah karena dia cinta NKRI-nya. Betul. Nah. Tapi Bapak tahu nggak sih kalau yang skup Tarakan dulu deh Pak ya, skup Tarakan dulu. Bapak tahu nggak ternyata di Tarakan ini masyarakatnya juga sudah betul-betul pecinta rupiah. Bapak tahu nggak salah satu bukti mereka cinta rupiah itu apa? Contoh dari uang mahar. Waktu itu saya pernah ke toko, ada klien yang mau membuat mahar dengan uang rupiah. Namun bilang penjaga toko, mohon maaf, kami tidak bisa menjadikan uang rupiah ini menjadikan mahar. Kalau boleh kita pakai uang palsu gitu, uang kertas lainnya. Kenapa? Karena kita sudah diingatkan untuk mencintai rupiah, jangan di staples, jangan dilipat. Jadi ini salah satu bukti loh Pak. Salah satu bukti bahwa kita khususnya dari skup Tarakan sendiri, mereka udah paham. Nah, ini salah satu contoh yang luar biasa, di mana pada elemen masyarakat sudah memahami bahwa rupiah itu tidak boleh diperlakukan semena-mena, istilahnya gitu ya, harus diperlakukan sebagai penghormatan kepada bangsa ini. Nah, tadi disampaikan oleh seorang yang ingin. Maksudnya gimana? Tadi yang ingin dibuat oleh si mahar. Dan itu dipahami oleh masyarakat dan dari daerah Tarakan lagi. Nah, itu dia. Nah, itu memberikan pesan dua penting, bahwa di Tarakan sebagai salah satu kota yang menjadi daerah perbatasan terdepan, itu aja mampu memahami, menghormati rupiah. Betul gitu sekali. Loh. Dan itu merupakan ajakan seluruh masyarakat Indonesia di daerah lain. Kami aja yang di perbatasan menjaga, menghormati. Ayo yang lain juga menghormati dan menjaga itu semua. Nah, itu kalau menurut saya tidak sekedar masyarakat Tarakan cinta rupiah, tapi sudah membawa pesan. Sama-sama menghormati. Itu luar biasa sih. Karena ini udah kebukti sekali Pak. Dan Ayu melihat sendiri ternyata luar biasa sekali. Mereka udah cinta dan tidak ingin merusak ya Pak ya, dari uang rupiah itu sendiri. Kemudian Bapak ini sehubungan dengan program Cinta Bangga Paham Rupiah, hari ini kan sudah diselenggarakan yang namanya Kick Off Edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah di Tarakan, Kalimantan Utara. Bapak, apa sih sebenarnya makna dan tujuannya Bapak dengan kegiatan tersebut? Jadi sebenarnya tadi yang kami sampaikan bahwa dalam rangka kita mengajak dan merubah perilaku masyarakat untuk mencintai rupiah, karena tadi tidak sekedar transaksi tapi juga sebagai identitas, pemersatu dan simbol kota negara, maka kami harus Bank Indonesia melakukan literasi secara terus-menerus kepada seluruh elemen masyarakat dan setiap tahun. Dan khusus tahun 2024 ini kami juga sudah menyiapkan beberapa program dan kita memulai kick off tahun 2024 ini dari Tarakan. Kita tentu memilih Tarakan punya makna dan maksud. Karena yang kami katakan tadi, Tarakan dan Kalimantan Utara merupakan daerah terdepan. Terdepan dan berhadapan dengan negara lain. Oleh karena itu pesan itu kami sampaikan dari Tarakan Kalimantan Utara ini, bahwa pemahaman penghormatan terhadap rupiah kita mulai dari daerah perbatasan. Itu dia. Kenapa? Kita akan menghadapi mata uang san rupiah dan juga mengajak masyarakat untuk menjaga rupiah tadi. Nah, mungkin yang perlu saya sedikit sampaikan Mbak Ayu adalah tadi apa sih Pak, rupiah itu sebagai alat identitas, pemersatu kelautan. Nah, ini mungkin secara singkat saya boleh jelaskan sedikit saja. Boleh Bapak, silakan. Pertama, identitas. Rupiah itu adalah jendela Indonesia. Kalau bisa jendela Indonesia, iya, karena dia menggambarkan keindonesiaan. Di lembar depan tentang kepahlawanan. Kenapa kepahlawanan ditampilkan, bukan orang yang sedang hidup? Karena kepahlawanan yang kita ingin tampilkan adalah spiritnya. Pengorbanan, keteguhan, kedisiplinan, ya kan, dan segala perjuangan. Sehingga masyarakat Indonesia, termasuk generasi mudanya, bahwa mungkin sekarang bukan pahlawan seperti perjuangan dulu, tapi pahlawan dalam menghadapi dinamika ke depan, sosial budaya, teknologi yang sudah 5.0 gitu ya. Nah, menghadapi itu semua maka kita semua harus memiliki spirit nilai perjuangan pahlawan tadi. Kita harus disiplin, berjuang, berkorban. Untuk apa? Menjaga Indonesia. Itu kira-kira pesannya. Di halaman kedua, di halaman belakang,
itu menggambarkan keberagaman. Ya. Ada aspek budaya, boleh. Alam, ya, wasra, semua ya kan. Uang 20.000 menggambarkan derawan, indahnya kan. Betul tuh. sekali. Ada tari gong, ya, itu kan tari khasnya Kalimantan sini kan. Nah, itu pesannya apa? Pesannya bahwa dalam lembar rupiah itulah tentang keanekaragaman, kekayaan Indonesia. Itu boleh dikatakan dengan bangga. Dengan bangga. Kita punya. Ya, sehingga pesannya apa? Seluruh masyarakat Indonesia diingatkan bahwa kita memiliki kekayaan ini. Nah, itu dia. Setelah mengingat apa? Tolong dijaga. Ya. Setelah dijaga apa? Dikembangkan. Kan kira-kira begitu. Ya, kan sayang misalkan tarian gong tadi harus ada yang melestarikan. Derawan harus ada yang menjaga. Karena apa? Karena dia sebagai jendela Indonesia, maka dia menjadi silent ambassador. Betul. Jadi menjadi duta senyap kepada seluruh dunia dan Indonesia. Nah, siapa yang menjaga itu semua? Kita ini semua. Pastinya. Sehingga dari situ, oh kalau begitu ternyata rupiah bukan sekedar transaksi ya. Ini betul-betul tentang Indonesia. Kalau begitu harus saya hormati, harus saya jaga rupiah ini. Nah, itulah pesan semangat yang kita ingin sampaikan tadi. Contoh yang Mbak Ayu sampaikan. Betul. Oh, saya nggak mau saya menghormati rupiah, nggak boleh saya staples. Bagian penghormatan. Betul. Kan itu. Tidak mau saya lipat, tidak mau saya coret, karena saya hormati itu. Nah, itu yang memang kita harapkan terjadi perubahan perilaku di masyarakat. Betul sekali. Ternyata dengan edukasi yang seperti ini, Bapak bukan hanya dari masyarakat dewasa, anak-anak sendiri, Bapak tahu nggak? Anak-anak sendiri ini mereka ini mempunyai celengan, Bapak. Betul. Celengan mereka itu kalau mungkin kalau kita kan dikasih pengertian, jangan di staples nanti rusak. Sampai itu orang tua membelikan klip yang warna-warni dibentuk seperti love. Itu jadi uang jajan itu diklip seperti itu, Bapak. Bagus, ya. Seperti itu. Jadi jadi anak nanya gini, kenapa sih Mbak harus dikasih klip, kenapa nggak staples kayak gitu katanya kan. Iya, karena kita kan juga sekarang ini harus bisa mencintai rupiah gitu. Jadi memang edukasi-edukasi seperti ini memang harus banyak diberikan ya, Bapak. Betul, termasuk podcast kita hari ini. Nah, itu ini bagian daripada kita menggaungkan dan mengajak masyarakat untuk mencintai, menyayangi dan menghormati rupiah. Ya, kalau nggak ada rupiah kan kita nggak bisa. Ya, gitu kan. Tapi Bapak kalau misalnya gini deh Pak, kalau misalnya kan ada uang, mungkin ada uang 5.000 ini uangnya robek bagian atas seperti itu. Dulu mereka pada ini Pak beli plester gitu, plester ditempel seperti itu. Nah, ini solusi seperti apa? Apakah itu uang dibiarkan saja? Apakah masih bisa laku? Atau dari Bank Indonesia ada cara atau bagaimana untuk uang yang robek ini nih, Pak? Pada dasarnya uang rusak itu secara prinsip adalah uang yang ukurannya berkurang karena robek karena berlubang segala macam. Nah, itu bisa ditukarkan di Bank Indonesia. Bisa ditukarkan di Indonesia. Nanti Bank Indonesia akan mengganti sesuai dengan tingkat kerusakan. Biasanya kalau masih ada 3/4, masih ada nomor Anda, kita akan bayar 100%. Yang paling sering terjadi adalah masyarakat suka menyembunyikan kan, nggak taunya dimakan rayap. Nah, itu dia. Nah, itu kejadian waktu di Seoul dan segala macam. Nah, bawa aja ke Bank Indonesia. Boleh. Nanti Bank Indonesia akan melihat tingkat kerusakan seperti apa, akan ada penggantian. Contoh waktu kemarin di Solo ada yang menyimpan untuk dia mau naik haji. Nah, ternyata dimakan rayap. Pas dihitung-hitung masih bisa kita gantikan hampir 70%. Alhamdulillah. Belum lagi nanti rusak, Mbak Ayu, adalah kebakar. Tiba-tiba ada perkampungan kebakar, simpanan uangnya terbakar. Potong. Wah, langsung bawa aja ke BI. Nanti kita punya alat laboratorium untuk mengidentifikasi ini masih bisa diganti apa tidak. Dan rata-rata paling tidak bisa kita ganti 50%. Jadi itu jadi Bank Indonesia selalu memperhatikan bahwa tadi karena ini adalah hak masyarakat, sehingga tentunya kita akan identifikasi ini uang asli apa tidak, baru tinggal penggantian seperti apa kita ganti. Seperti itu. Wah, ini udah ada solusi nih. Pasti yang nonton di rumah udah pasti paham dan mengerti kalau misalnya menemukan hal seperti ini Pak ya. Oke, kemudian menindaklanjut dari kick off edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah hari ini, Bapak, bagaimana Bank Indonesia ini menyampaikan edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah kepada masyarakat? Tadi yang kami katakan, edukasi literasi ini kita lakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya kita kelompokkan dengan jenjang
kelompok masyarakat kita tuju. Apakah anak-anak, remaja, ya kan, orang tua. Nah tentunya segmentasi ini akan menentukan pesan apa yang kita sampaikan. Pesan apa? Program apa yang kita sampaikan. Nah kira-kira seperti itu. Nah dalam edukasi ini tentunya Mbak Ayu adalah kita nggak mungkin sendiri. Betul. 220 juta orang loh, kan luar biasa. Geografisnya kita 17.000 pulau, kan kira-kira begitu. Benar. Jadi Mbak Indonesia hanya 45 kantor perwakilan tidak mungkin. Oleh karena itu Mbak Indonesia melakukan sinergi kolaborasi dengan beberapa pihak, yaitu dengan menjadikan beberapa unsur masyarakat sebagai agen agen edukasi. Oleh karena itu kita mengadakan namanya Training of Trainers, TOT. Kepada siapa? Yang paling utama kita lakukan kepada guru-guru. Guru, betul. Karena namanya anak-anak sama remaja itu patuh dan hormat dan mendengar guru. Pendidik. Nah, tenaga pendidik. Betul. Jadi kita mengadakan Training of Trainers kepada guru-guru. Termasuk hari ini. Di Kalimantan Utara kita mengadakan pelatihan kepada kepada guru-guru. Nanti oleh karena itu nanti guru-guru akan mengajarkan kepada anak siswa didik dari STK, dari SD sampai dengan mahasiswa nanti, termasuk dosen-dosen. Betul. Nah, itu yang paling penting. Biasanya kalau guru kan akan didengar itu. Nah, dan ini alhamdulillah kita beberapa daerah sudah ada melakukan kerjasama sehingga di Dinas Pendidikan itu memasukkan pendidikan cinta rupiah sebagai modul ajar. Itu luar biasa kan, bagus sekali gitu. Sekaligus mengajarkan mereka bagaimana menggunakan rupiah secara bijak. Kedua, kita juga kepada yang namanya kalangan generasi muda. Kenapa Pak? Pak, kan generasi muda sekarang banyak pakai non tunai. Betul. Kita bicara rupiah itu tidak hanya rupiah fisik tapi juga rupiah elektronik. Nah, yang kita ingin sampaikan apapun transaksimu, mau tunai non tunai tetap pakai rupiah. Betul. Nah, itu. Kedua adalah bahwa kalian masa jangka panjang bahwa tadi nilai-nilai rupiah sebagai sebagai simbol identitas pemersatu bangsa kalian pegang sehingga kalian cinta bangsa ini dan kalian membangun bangsa ini melalui rupiah tadi. Nah, ketiga masyarakat umum tentunya. Ini kita lakukan termasuk para pengelola uang hari-hari kita, yang kita sebut cash handler. Itu baik di perbankan, kasir-kasir. Seperti juga, mohon maaf, kayak di Indomaret, Alfamart segala macam, itu kan pengelola uang hari-hari. Nah, mereka bisa nanti kita ajarkan sehingga nanti mereka bisa mengajarkan pada masyarakat pada waktu transaksi misalkan, Bu, Dek, jangan dilipat ya. Bu, Dek, jangan di staples ya. Pesan itu aja tersampaikan dari waktu terus menerus, akhirnya kan masyarakat akan teringat. Betul. Akan masuk dalam pikiran mereka sehingga mereka akan melakukan perubahan-perubahan seperti itu. Memang perlu waktu. Tapi kan tetapi diperlukan langkah-langkah yang terus menerus gitu. Ya termasuk hari ini kita. Hari ini dong. Ini terus mengingatkan dari RRI, makanya kami terima kasih RRI kasih kesempatan dengan berbagai media. Apalagi sekarang dunia digital ya kan. Jadi TikTok lah, IG segala kita lakukan seperti itu. Betul. Apalagi sekarang memang lagi sekarang itu sasarannya itu memang di media-media sosial ya Pak ya. Lebih kena seperti itu, lebih cepat paham seperti itu. Oke, kemudian Bank Indonesia ini telah memiliki rangkaian program edukasi cinta bangga paham rupiah ya, yang komprehensif dan secara masif diselenggarakan di seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia secara nasional Bapak. Nah, perilaku apa yang diharapkan di masyarakat setelah mengenal cinta bangga paham rupiah? Ya, betul. Nah, tadi yang saya ingin sedikit ulangi lagi, kegiatan yang tadi kita lakukan secara masif tadi beragam. Kepada kalangan milenial kita goes to kampus, goes to school, goes to pesantren. Besok habis Ramadan ini pasti kita akan masuk ke pesantren. Kita lakukan edukasi kepada dai-dai. Karena itu tokoh-tokoh masyarakat semua. Nah, dengan begitu apa sih yang ingin kita capai? Pada akhir ujungnya adalah pertama, mereka menyayangi rupiah. Kenapa dia menyayangi rupiah? Karena tadi menyayangi Indonesia. Nah, dengan menyayangi rupiah artinya apa nanti dia? Dia akan merawat dan menjaga. Kalau kita sayang kan kita rawat dan kita jaga. Karena kita rawat kita jaga, maka kita tidak akan tidak memperlakukan rupiah dengan baik. Tadi tidak melipat, tidak menstaples, tidak membasahi, tidak mencoret segala macam. Nah, artinya itu kita memperlama uang yang layak edar tadi, tidak mempercepat uang rusak tadi. Karena kalau makin cepat uang itu rusak, maka makin banyak uang akan kita musnahkan. Karena uang kita musnahkan berarti kita harus mencetak lagi, itu biaya mahal. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita memperlakukan rupiah dengan baik, itu bagian daripada kecintaan kita. Nah, perilaku cinta negara
cinta Indonesia melalui cinta rupiah. Itu yang sebenarnya esensi besar yang kita capai. Bahwa perilaku dia kemudian dia lebih merawat uang, ya, lebih kemudian menjaga uang, itu merupakan sasaran antara yang berdampak kepada ekonomi kita. Kedua, edukasi juga kita ingin mengajak masyarakat supaya apa? Supaya mereka secara dini mengantisipasi jika ada uang-uang palsu yang beredar. Kalau dia udah cinta, dia rawat, kan dia tahu mana yang asli. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang berupaya mengedarkan uang palsu, apalagi perbatasan kan, mereka akan tolak. Karena apa? Ini bukan uang asli kami. Nah, itu dia. Atau lagi mata uang asing. Enggak. Yang saya cerita tadi, Mbak, tahun 2022 pernah ke Sebatik, ternyata masyarakat yang menggunakan ringgit semakin berkurang. Karena mereka bilang apa? Karena kami cinta NKRI, kami warga Indonesia, kami harus pakai uang rupiah. Nah, inilah tujuan daripada literasi tadi. Terakhir, yang kita ingin bahwa masyarakat mendapatkan edukasi rupiah, dia jadi paham. Paham artinya apa? Nah, rupiah ini, karena kita ini menyangkut uang dan kekayaan kita, gunakanlah secara bijak. Belilah, belanjakan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Karena kalau keinginan nggak ada batas. Kalau kebutuhan sesuai dengan kebutuhan saja. Dengan demikian maka kita dengan membelanjakan secara bijak itu menolong masyarakat lain. Ekonomi terjaga, inflasi terkendali, harga stabil, dan kira-kira seperti itu. Jadi betapa kita mencintai rupiah itu, menyayangi rupiah itu tidak hanya untuk dirinya, untuk masyarakat, tapi bangsa ini. Nah, itulah perilaku dengan memperlakukan rupiah dengan baik saja. Itu berdampak kepada negara dan masyarakat lainnya. Keren banget. Bapak, kita santai dulu deh, boleh mau minum silahkan juga. Bapak tau nggak, itu pernah gini nemukan edukasi dari orang tua ke anak gitu, Bapak. Karena mungkin si anak sering ngelihat cinta, bangga paham rupiah ketika melewati Bank Indonesia seperti itu ya, Pak ya. Namun si anak gini, mah kenapa sih mah kalau misalnya di uang itu mesti gambar-gambar yang kayak pahlawan yang seperti kita sebutkan tadi ya, Pak ya. Kenapa di sini nggak dipasang seperti gambar Spider-Man, Hello Kitty, kayak gitu kan. Nah, di sini si orang tua sudah mulai mengedukasi anaknya seperti itu. Ternyata mungkin hal yang sepele ini tapi maknanya tuh dalam sekali, Pak. Seperti gambar pahlawan, seperti keindahan Indonesia gitu ya, Pak. Dan terakhir yang Bapak bilang paham tadi seperti itu ya, Pak ya. Ternyata memang edukasi itu perlu sekali dengan kita mencintai rupiah. Seperti itu. Nah, saya punya pengalaman waktu saya ke 2002 ke Derawan. Gimana tuh, Pak? Kan bawalah uang 20.000 yang baru itu. Saya tunjukkan, ini apa? Dia bilang, loh ini kan kampung kami. Saya bilang, tahu nggak, saya bilang, kampung Derawan ini, kampung Bapak Ibu sekalian, itu masuk dalam uang rupiah. Dan artinya apa? Seluruh Indonesia melihat kampung Bapak Ibu sekalian. Seluruh Indonesia. Oh ya? Iya, saya bilang begitu. Jadi melalui rupiah ini, kampung Derawan, kampung Bapak semua ini orang tahu semua. Setelah dikenal, orang ingin kunjungi. Ingin kunjungi. Nah, jadi tugas Bapak Ibu sekarang apa? Menjaga, melestarikan. Nah, itulah kira-kira seperti itu. Jadi dengan demikian melalui rupiah memperkenalkanlah daerah ibu ke daerah yang lain. Termasuk kepada anak-anak tadi. Anak-anak kan suka nanya, ini siapa pahlawannya? Dijelasin pahlawannya ini, itu. Ini siapa yang nari, tarian apa? Jelaskan seperti itu. Nah, Kaltara punya kekhususan. Kita tahun 2020 mengeluarkan uang peringatan khusus 75 tahun kemerdekaan RI UPK 75. Uang 75.000 itu ya, Pak? Di belakang halaman belakang kita tampilkan anak-anak yang akan menjadi SDM unggul ke depan Indonesia. Mereka menggunakan baju-baju adat. Di antaranya yang tengah-tengah ada seorang anak menggunakan baju tidung. Baju selampoy. Apa yang terjadi waktu itu? Masyarakat ramai menukarkan. Katanya ini baju Cina. Anak Cina. Ramailah orang di viral. Tapi kita jelaskan bukan. Itu adalah dari Kalimantan Utara dan itu menggunakan baju adat tidung. Akhirnya mereka menjadikan masyarakat Indonesia tahu. Oh, di Kalimantan Utara ada masyarakat tidung, ada baju adat begini. Itulah salah satu keunggulan. Oh, inilah
rupiah menjadi jendela Indonesia, Betul sekali. menjadi kebanggaan dong kebanggaan, Pak ya. kebanggaan Indonesia, kebanggaan masyarakat Kalimantan Pasti, Utara, benar, seperti benar. itu. Iya, ya Akhirnya 75.000. setelah itu kan akhirnya orang tahu. Iya benar. Oh, ada Tarakan, ada Kaltara, Iya. ada baju tidung, ada suku tidung. Iya, betul. Gitu. Iya, itu emang sempat heboh sih Pak. Heboh. Banyak banget yang mengeluarkan apa ya, yang nukarkan uang seperti itu. Nggak mau dibelanjakan Bapak, Iya. disimpan akhirnya. Ya, memang Seperti betul. itu. Memang uang itu terbatas sehingga untuk disimpan. Oh gitu ya Pak ya. Oke, kita masih di podcast untuk siang hari ini bersama dengan Bank Indonesia. Kita lanjut deh Pak. Nah Bapak, dari outcome yang apa yang diharapkan dari Bank Indonesia Bapak dengan yang sudah penghayatan dari cinta bangga paham rupiah oleh masyarakat luas? Ya, tadi pada akhirnya outcome atau hasil akhir yang kita inginkan adalah apa? Terjadinya perubahan perilaku masyarakat dalam memperlakukan uang rupiah. Nah, ya. Memperlakukan uang rupiah. Karena dilandasi oleh tadi bahwa cinta dan menyayangi rupiah sebagai bagian daripada cinta dan menyayangi negara kesatuan Republik Indonesia, atau muncul semangat nasionalisme melalui rupiah, maka masyarakat dalam memperlakukan uang rupiah itu dengan baik. Ya. Dia cinta, dia akan tidak melipat, ya, dia tidak merobek. Betul. Dan segala macam, ya. Kemudian dia juga mengenal rupiah dari sisi tadi yang saya gambarnya, sehingga dia mampu mengantisipasi jika ada uang palsu, gitu ya. Dan ketiga yang paling penting terakhir adalah bagaimana kemudian mereka terus bertransaksi dengan apapun dengan rupiah. Nah, itulah yang kita ingin harapkan, bahwa outcome terakhir adalah masyarakat memiliki perilaku yang semakin sadar, semakin matang dalam menggunakan uang rupiah, baik secara fisik dan perlakuannya, kemudian dari sisi rasa kebanggaan nasionalismenya dia, apapun transaksinya dimanapun pakai rupiah, dan terakhir dia semakin bijak dalam menggunakan uang rupiah karena dia paham peran rupiah dalam ekonomi. Oke, luar biasa sekali. Yang penting intinya adalah kita terus memberikan edukasi ya Pak ya, untuk bisa cinta, bangga dan paham rupiah. Yang terakhir satu deh Pak, jadi selain melalui edukasi cinta, bangga, paham rupiah, apa upaya dari Bank Indonesia nih Bapak untuk bisa meningkatkan kualitas uang rupiah yang beredar di masyarakat? Ya, kita Bank Indonesia dari waktu ke waktu terus mengevaluasi terhadap uang yang kita edarkan, baik uang kertas maupun uang logam. Dan kemudian kita terus meningkatkan kualitasnya. Kualitasnya mengikuti perkembangan dinamika zaman ekonomi. Dua hal yang kita tingkatkan. Pertama dari sisi kita sebut aspek security, unsur pengaman. Nah, ini terutama untuk pecahan besar, 50.000 dan 100. Karena yang paling sering orang mencoba melakukan pemalsuan di pecahan besar. Betul, 100. Tapi walaupun tidak akan bisa sama. Nah, oleh karena itu kita tingkatkan terus aspek security-nya, keamanannya. Dari benang pengaman, dari fitur-fiturnya yang lebih high-tech, lebih berteknologi tinggi dan segala macam. Ya, makanya kalau lihat uang yang 50.000 100, udah colorful, ya, udah dia lebih kasar. Kalau dikasih ultraviolet akan menyala-nyala, luar biasa. Tampilnya lebih cakep ya Pak ya. Nah, kemudian kalau uang yang uang pecahan kecil di 20.000 ke bawah, yang kita jagalah durability-nya, ketahanannya, karena turnover cukup tinggi. Nah, itu kita tingkatkan terus fiturnya, ragamnya, security-nya. Dan alhamdulillah uang kita uang rupiah kita ini tahun 2023 terpilih sebagai uang terbaik dunia. Luar biasa. Karena apa? Keren. Karena keindahannya. Karena tadi ragam Indonesia kan. Benar. Kedua, security kita tertinggi. Dan kita, dan kemudian tadi beragam kita ininya uangnya, sehingga kita terpilih tahun 2023 sebagai uang terbaik dunia. Terbaik dunia ya Pak ya. Itu dalam sejarah Indonesia belum pernah, baru sekali itu. Oh gitu. Nah, bayangkan orang luar negeri saja bangga. Kenapa kita terpilih nomor 1 dunia? Karena mereka melihat bahwa kok bisa ya rupiah menggambarkan tentang Indonesia secara keseluruhan. Ada tarian, ada segala macam, dan mereka kaget bahwa Indonesia ada 17.000 pulau. Iya, gitu loh. Ada sekian ratus pahlawan. Iya, kita bilang. Kok bisa tercover semuanya. Termuat dalam mata uang itu. Jadi mereka itu sangat kagum.
apalagi dengan keindahan warnanya. Makanya ini kita diundang berapa kali ke beberapa negara untuk menjelaskan tentang keanekaragaman. Coba lihat di mata uang lain, kan polos satu warna, nggak terlalu banyak ragam-ragamnya, kita banyak gitu. Betul. Nah, yang ingin saya sampaikan, negara lain aja menghormati, menghargai dan bangga. Nah, kita orang Indonesia harus lebih bangga lagi. Iya dong. Bangga apa? Tidak hanya rupiah, tapi Indonesia kita bangga. Ujung semua ini semua apa? Mulai rupiah kita mengajak masyarakat mencintai Indonesia. Cintai rupiah, cintailah Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Bapak pagi ini udah bulan depan udah Ramadan, sudah mau Lebaran. Wah, ini pasti pertukaran uang seperti itu ya Pak ya. Dan pasti Bank Indonesia juga pastinya selalu siap melayani masyarakat yang ada di Kota Tarakan dan khusus Tarakan sih, dan pasti seluruh Indonesia. Bapak yang terakhir dong untuk pemirsa kita yang ada di rumah yang lagi nonton obrolan santai kita di podcast kita siang hari ini, yang terakhir yang disampaikan oleh Bapak mengenai cinta, bangga dan paham rupiah. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Ayu dan kepada seluruh masyarakat yang sedang mendengar podcast ini dan menyaksikan. Pesan kami pertama, cintailah rupiah untuk mencintai Indonesia. Betul. Dengan apa? Cinta, bangga dan paham. Cinta, merawat dan menjaganya. Perlakuan rupiah dengan baik. Tidak melipat, tidak merobek, tidak membasahi, tidak menstaples, tidak meremas, itu paling penting. Kemudian bangga, terutama masyarakat Kalimantan Utara. Apapun transaksinya, termasuk di perbatasan, di sebatik segala macam, tetap menggunakan rupiah. Karena itulah ini kita simbol kota negara kita. Kebanggaan kita. Terakhir paham tadi, belanjalah dengan bijak karena kita secara agama tidak boleh boros. Sesuai kebutuhan ya Pak. Sesuai kebutuhan saja. Nah, oleh karena itu saya menghimbau masyarakat Kaltara, Kalimantan Utara di perbatasan Indonesia. Jadikan semacam epicentrum, menjadi puncak penyebaran cinta rupiah ke seluruh wilayah Indonesia. Oke. Seperti itu. Baik, terima kasih, keren banget Bapak sudah memberikan paling tidak edukasi kepada masyarakat ya di Kota Tarakan, dan tentunya yang bisa menyaksikan podcast kita untuk siang hari ini dan mendengarkan kita juga di RRI Tarakan. Semoga saja kita lebih cinta, bangga dan paham rupiah. Tadi kita mengenal dulu rupiah ini, kemudian kita juga bangga karena di uang rupiah ini keindahan Indonesia itu ada. Dan yang terakhir paham, belanjalah sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih Bapak Marlison Hakim sudah ngobrol santai sama Ayu. Next time kita ada waktu ngobrol lagi ya Pak. Terima kasih, insya Allah. Baik, terima kasih untuk Bapak Marlison, Kepala Departemen Pengelolaan Uang. Dan pemirsa, pendengar, demikian podcast Kick Off Edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah dengan tema yaitu Sayangi Rupiah untuk Perkokoh Kedaulatan Bangsa. Saya Ayu Komadang pamit, selamat siang, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang rupiah menjadi alat transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi terjalin pada setiap transaksi menggunakan rupiah di seluruh pelosok negeri. Selembar rupiah tercipta melalui serangkaian proses pengelolaan. Dimulai dari perencanaan, Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah menghitung kebutuhan jumlah uang rupiah yang harus dicetak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Uang rupiah dicetak seluruhnya di dalam negeri oleh Perum Peruri menggunakan peralatan dan teknologi terkini. Untuk menjamin keamanannya, setiap lembar uang rupiah kertas dilengkapi dengan unsur pengaman dan diberi nomor seri unik yang spesifik. Uang rupiah dikeluarkan dan diedarkan Bank Indonesia ke seluruh penjuru Nusantara, mulai dari kota-kota besar hingga ke pulau-pulau terdepan, terluar, dan terpencil. Untuk menjaga kelayakan uang beredar di masyarakat, Bank Indonesia secara rutin melakukan pemusnahan terhadap uang rupiah tidak layak edar maupun uang rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran. Selembar rupiah mampu melukiskan indahnya kebinekaan Indonesia. Direncanakan dan didesain dengan sepenuh hati untuk Ibu Pertiwi.
Setiap guratan pada lembar uang rupiah syarat akan makna Indonesia, menampilkan sosok para pahlawan, dan kaya akan keragaman flora, fauna, keindahan wisata, hingga budaya Nusantara. Sebagai persembahan bagi segenap bangsa Indonesia, Bank Indonesia dan pemerintah mengeluarkan 7 pecahan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 dengan desain dan spesifikasi yang telah diperbaharui. Kini uang rupiah semakin mudah dikenali keasliannya dengan kualitas lebih baik yang menjamin masa edar lebih lama dan teknologi unsur pengamanan yang semakin menyulitkan pemalsuan. Mari kita gelorakan cinta, bangga, dan paham rupiah sebagai simbol kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia.